Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas mengenai kisi-kisi atau prediksi soal dari rekrutmen pendamping lokal desa atau PLD tahun 2021. Menurut beberapa orang yang sebelumnya pernah mengikuti tes seleksi sebagai pendamping lokal desa, soal ini sering sekali muncul pada tes di tahun sebelumnya, yaitu soal mengenai pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip dan tujuannya. Pada pengertiannya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, untuk merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan suatu program, tentunya terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang. Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan, kedua prinsip partisipasi, keswadayaan, dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan. Pertama, mengenai prinsip kesetaraan, yaitu dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan. Selanjutnya, mengenai prinsip partisipasi, yaitu program akan berhasil mewujudkan kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif. Partisipatif di sini memiliki arti bahwa masyarakat harus ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan di sini memiliki arti menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Pada dasarnya, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan, namun secara perlahan, peran mereka akan makin berkurang, sebab masyarakatlah yang diharapkan harus mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya, mengenai tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu bertujuan untuk perbaikan kelembagaan. Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Tujuan yang kedua yaitu untuk perbaikan usaha. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberi manfaat bagi anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk perbaikan pendapatan. Perbaikan bisnis diharapkan dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga termasuk masyarakat. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu untuk perbaikan lingkungan. Dari perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Tujuan yang kelima yaitu untuk perbaikan kehidupan. Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Tujuan yang keenam yaitu untuk perbaikan masyarakat. Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Lantas mengapa pemberdayaan masyarakat ini sangat penting? Yaitu agar masyarakat menjadi berdaya dan mandiri
untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki kehidupannya. Sesuai dengan prinsip pemberdayaannya, yaitu yang terdiri dari prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan. Saya kasih contoh dari pemberdayaan masyarakat yang sudah berhasil diterapkan, yaitu contoh penguatan masyarakat di bidang ekonomi, yang telah berhasil dilaksanakan di beberapa wilayah desa, terutama di daerah Magelang. Wilayah ini terletak di Jawa Tengah dan memiliki sistem pemberdayaan masyarakat yang mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola blog dan menulis konten yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi dan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan di bidang ekonomi ini merupakan bidang pertama yang mungkin perlu digarisbawahi sebagai contoh pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu misi dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu upaya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dari sisi perekonomian. Bidang ekonomi ini bisa menyoroti dua hal, yaitu UMKM dan BUMDes. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan juga BUMDes ini tentunya dapat menekan jumlah penduduk, terutama masyarakat di usia produktif yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini tentunya BUMDes dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja lokal serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mereka. Yang menjadi pertimbangan pertama untuk pemberdayaan di bidang ekonomi adalah pemberdayaan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Pemberdayaan UMKM ini haruslah berjalan dengan basis pemahaman potensi daerahnya sehingga dapat diberikan kebutuhan yang sesuai. Seperti contohnya di daerah Pekalongan yang merupakan sentra batik. Hal ini tentunya dapat ditingkatkan untuk meraih pasar luar negeri. Jika UMKM merupakan usaha dengan sifat perorangan, maka beda halnya dengan BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha yang mengajak partisipasi dari seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat desa sebagai awal modalnya. Untuk permodalan usaha ini berasal langsung dari kekayaan desa atau potensi desa yang dikembangkan. Pemberdayaan ini akan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tentunya masih banyak lagi contoh dari pemberdayaan masyarakat di bidang lainnya, baik di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Untuk sementara itu saja kisi-kisi yang bisa saya sampaikan. Untuk mempelajari lebih dalam lagi, silahkan bisa dicari dan dipelajari dari berbagai sumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan, jika ada kekurangan silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan klik tombol suka pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.